Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Bayangkara Surabaya akan mewawancarai sebuah UMKM yang ada di kawasan Panjang Jiwo yang memiliki nama Wahyu Barokah milik Bu Uli. Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Oh. I don't wanna talk about the way that it was. If America took his follower, I don't wanna talk about who's doing it first. Go home, get ahead, light speed internet. I don't wanna talk about the way that. Bu, awal bisa mendirikan UMKM ini tuh gimana ceritanya? Ya, berawal dari saya itu hobi bikin kue-kue. Nah, saat lebaran itu saya memproduksi kue kering dulu untuk suguhan hari lebaran. Ternyata yang datang itu pada suka, apalagi memakan waktu kunjungan ke sini pada suka. Terus sama mertua, keluarga-keluarga itu juga kalau saya kasih kue-kue yang buatan saya tuh senang sekali, terus minta lagi setiap datang ke sini. Jadi alhamdulillah berawal dari hobi bisa mengawali usaha dari keluarga dulu. Saya suguhkan ke tamu-tamu yang hadir ke rumah ini sama keluarga, tetangga. Terus saya menambah lagi kue Dode Ketawa, itu saya buat menu pertama usaha saya.
Berarti awalnya tuh cuma coba-coba bikin gitu ya Bu, dari hobi tadi. Ya, Berarti alhamdulillah. produk pertama itu onde-onde ketawa ini. Ya, Produk pertama. produk pertama udah ketawa. Produk unggulan saya ini Mbak, dan sudah sering dipesan-pesan. Kemarin dipesan dari Bu Wali Kota Ibu Rini Harijayati 200 PCS. Alhamdulillah. Dinas-dinas juga sering pesan. Jadi UMKM Ibu itu udah terkenal di mana-mana. Ya alhamdulillah semakin berkembang. Produknya semakin dikenal juga. Nah Bu, awalnya bisa memperoleh bahan baku sampai sekarang itu gimana? Ya kalau ada pesanan atau mau produksi kan awalnya harus mempersiapkan bahan baku dulu. Ya beli di toko-toko sendiri, kalau nggak ada di toko bahan kue, di toko 88 ini itu 88 Jember Sari atau di DTC. Berarti itu masih beli di apa Kak, di toko kue biasa gitu ya? Tapi udah langganan. Ya udah langganan, sering ke sana sampai apal orangnya. Berarti modal awalnya dari Ibu sendiri? Iya, dari saya sendiri modal awal. Tanpa ada bantuan dari mana gitu? Belum ada bantuan saat itu. Ada bantuan kan setelah COVID ini, baru ada bantuan UMKM itu. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2021. Saya alhamdulillah dapat 2,4. Kan UMKM yang pertama kali itu kan 2,4, terus yang berikutnya teman-teman itu 1.200.000. Setiap UMKM hanya satu kali kok dapatnya, kan dibagi se-Indonesia. Iya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur juga saat pandemi saya berjuang, masih tetap berjuang berkarya supaya bisa ini keluarga bisa tetap makan, supaya dapat penghasilan, jadi terus berkarya. Walaupun sepi, sebenarnya sepi pelanggan saat itu, tapi saya tetap gigih berjuang. Karena suami juga dirumahkan, anak-anak semua nggak ada yang kerja, saya sendiri juga nggak kerja, jadi produk menunggu pesan-pesanan aja. Waktu itu menunggu pesanan ya. Kalau saya tawarkan, saya foto-foto produk saya tawarkan, alhamdulillah kok ada yang pesan, bisa untuk makan. terus setelah aja. Ibu produksi onde-onde ketawa, apa lagi Bu? Ya setelah ini ketawa menambah ini aneka minuman herbal. Ini teh serai ini Bu. Teh serai ini yang terbaru. Ini 5 bulan hari ini. 5 bulan saat sekarang. Kalau estiman sudah 1 tahun. Yang pertama kali produk minuman herbal itu kulit manggis jahe. Terus kemangi jeruk nipis. Sampai sekarang masih produksi kulit manggis ya Bu? Iya masih ada tuh kan, tapi sesuai pesanan aja Oh juga. iya, soalnya kalau nyetok kan takut basi gitu. Dan jadi nunggu pesanan aja. kalau kulit manggis jahe itu biasanya yang pesan tuh orang-orang yang kena diabetes ya, untuk mengurangi ini sih diabetesnya, Tingkat gula darah. tingkat gula darahnya. Sama yang dulu tuh ada corona itu juga dipesan untuk yang kena corona. Alhamdulillah sampai 75 botol. Kan manggis jahenya kan bagus untuk ini menambah imun tubuh. UMKM Ibu ini maksudnya ada temennya apa udah kenal sama UMKM lainnya gitu? Saya berdiri gini, awalnya saya kan ingin punya penghasilan, jadi saya juga tahu UMKM itu dia kerja di Kecamatan Tenggilis juga kan, menjaga UMKM, jadinya semakin hati ini kan semakin ingin punya produk sendiri, punya membuat sendiri, jadi alhamdulillah bisa terrealisasi menjadi UMKM sendiri.
Tapi sekarang ikut itu Bu, kayak perkumpulan gitu ya? Ada komunitasnya namanya UMKM, ada grup-grupnya juga. Besok hari apa Bu yang mau ke Jakarta? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu ketemu Pak Jokowi langsung. Saya juga nanti bawa udah ketawa. Semoga lancar ya Bu. Iya, amin. Terima kasih Mbak doanya. Untuk menjalankan bisnis ini Bu, merasa ada kesulitan enggak? Kalau ada, boleh tahu alasannya? Kesulitannya di pemasaran sebenarnya sama modal usaha. Karena UMKM itu kan harus pertama kali itu modalnya harus dua kali lipat. Iya. Untuk saat produksi sendiri, sama kalau yang pesan terkadang kan baru dikirim membikin ya, terus dikirim baru dapat uangnya. Jadi COD, cash on delivery. iya betul. Terkadang juga ada yang pesan itu tidak dibayar, saya pernah juga. Jadi ya Itu Bu, sistemnya pesen langsung WA Ibu apa? pesan Shopee gitu cat kayak sendiri. Lazada? Enggak, saya yang usaha ini pesanan cat sendiri langsung atau lewat grup UMKM Surabaya, UMKM Surabaya, cat saya sendiri sama GrabMart, terus Gobis. Nek Shopee, Lazada saya belum. Ya semoga ini. Amin. Kadang kan kendalanya sama kok, teman-teman juga cerita ada yang pembeli yang nakal ya. Saya pernah juga es timun 10 botol sama waktu itu kan mau lebaran. Lebaran itu 1 bulan baru dibayar. Padahal barangnya sudah masuk ke beliaunya. Kalau boleh tahu produk apa Bu yang paling laris gitu? Kalau yang kue keringnya? Kue keringnya lihat momennya Mbak. Kalau Ya tahun pertama dulu. kalau untuk ketawa ini kan ini menyeluruh sih. Setiap orang kan butuh camilan, jadi bisa waktu setiap saat dibutuhkan ada unik ketawa. Kalau untuk kue nastar, kastengel, kue kacang itu momen saat lebaran, saat ada Natalan, Mau puasa gitu ya? mau puasa juga, kan untuk camilan buka puasa. Kalau minumannya yang paling laris yang mana Bu? Es timun. Es timun. Soalnya seger Bu. Amin. Es timun ini banyak yang suka. Kalau pas puasa itu es blewa. Oh, es blewa juga. Es blewa itu banyak yang pesan waktu puasa. Sama gini di Gerai Kecamatan. Sistemnya produknya botol juga es blewanya. Ada yang gelas, ada yang masih timun ini juga ada yang gelasan, ada yang botol. Tergantung yang pesen. Iya. Bu, dari awal tahun berjualan sampai sekarang pernah mengalami kerugian enggak? Terus apa yang Ibu lakukan? Ya pernah ya, tadi ada yang pembeli nakal itu tadi sudah pesan, sudah saya buatkan, sudah saya kirim produknya, ternyata saya belum dibayar, padahal belinya yang pesan itu nanti kalau sudah dikirim langsung dibayar. Oh, bilangnya gitu. Itu juga maaf ya orang Sidoarjo. Orang Sidoarjo. Tapi beberapa bulan dibayar sama orangnya. Ya saya tagih terus saya chat WA. Ya soalnya kalau nggak ditagih tuh nggak inget ke diri sendiri Bu. Iya, kan gini ya, saya tuh senang sih saat itu dapat orderan Banyak. Sebenarnya banyak yang pesen juga. Ini kue kastengel, waktu itu kue kastengel sama nastar, sama minuman es timun kan pas puasa. Nah saya buatkan, sudah saya kirim, kok ternyata janji saja pembayarannya. Terus ditransfer, bilangnya ditransfer.
lama-lama kok belum nyerah, saya chat lagi, saya telponi. Alhamdulillah, ya akhirnya sudah dibayar, sudah lunas, walaupun dibayarnya sampai 3 kali. Oh, kayak nyicil gitu ya, Bu. Tapi belum Ibu pernah, rumah tangga juga, aku juga kasihan sebenarnya. tapi belum pernah kayak ditipu orang gitu, Bu. Ibunya udah pesen, terus orang yang pesen itu tadi dibakali, lost kontak gitu sama ibu, sosmednya langsung dihapus semua. Nggak pernah kayak gitu. Alhamdulillah, enggak pernah. Jangan Mudah-mudahan sampai ya, ya, jangan. jangan Iya, sampai. mudah-mudahan Soalnya jangan. banyak yang kayak gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan jangan. Saya juga ini Mbak, hati-hati sama pembeli juga. Kan itu tadi buat pengalaman saya. Berarti itu kerugian pertama ya, Bu, dan terakhir. Ya, amin. Semoga saja. Nah, Bu, kalau dalam memproduksi produk ini tuh siapa aja yang ikut serta dalam produksi? Mau warga sekitar atau ada dari keluarga itu atau anak ibu? Kalau saya produksi hanya volume sedikit, saya kerjakan sendiri sama anak-anak, kan anak saya kan 3, otomatis saya ajari untuk memproduksi ini pesanan apa yang saya buat, sama suami juga ngikuti, kan membantu. Kalau produksi besar saya mengajak tetangga. Minta Kemarin, tolong bantuan tetangga. ada 3 orang tetangga yang membantu saya. Saat kemarin ada pesanan untuk hotel hampasnya Hotel Zaz sama Cleo sama Santika, itu saya mengajak tetangga membuat kue Indonesia ketawa. Terus ada pesanan Ibu Rini, Ari Jayadi, Ibu Wali Kota juga mengajak tetanggaku. Saya kasih ini uang lelahnya 50.000 mulai jam 7:30 sampai jam 4 sore. Terus pulangnya saya kasih produk juga. Saya berbagi rezeki lah. Intinya Jasanya ya. berbagi rezeki, karena saya sudah dapat pesanan, saya juga harus berbagi rezeki ke tetangga. Supaya juga saya bisa ini hasil dari dibantu tetangga-tetangga itu kan, waktunya untuk kirim juga bisa secepatnya gitu. Kalau buat ngirimnya itu pakai jasa Gojek gitu atau dikirim sendiri? Sepeda motor sendiri antar anak, kalau nek banyak ya Grab mobil. Kemarin saya pesen Grab mobil karena ke Sentral Mer ini. Tapi ongkos kirimnya ditanggung ibu. Iya. Apa yang beli? Saya soalnya Bu Wali Kota, Mbak. Bu Wali Kota untuk goodie bag-nya duta-duta yang Kalau hadir di bukan ibu undangannya. wali kota, ibu cantumin ke ongkirnya apa Ya. gimana? Pernah juga orang yang pesen itu membayar gojeknya sendiri. Memang dari awal itu saya kasih tahu untuk ongkirnya yang Ada ongkir gitu. yang jauh, nambah ongkir. Kalau yang dekat-dekat sini ya saya antarkan sendiri. Gratis ongkirnya. Gratis ongkirnya. Berarti pas ajak tetangga itu lihat yang diproduksi dulu banyak apa enggak gitu. Iya Mbak, kalau saya bisa mengatasi sendiri ya saya kerjakan sendiri sama keluarga. Kalau pesanan banyak ya itu tadi saya mengajak tetangga. Nah, Bu, kalau modal awalnya bikin usaha ini kalau boleh tahu itu berapa? Saya modal awalnya itu 2 juta. 2 juta. Itu udah termasuk sama berapa produk, Bu? Saat itu saya beli open. Kan awalnya saya juga bikin, memangnya dari awal saya pingin produk kue kering juga. Jadi untuk beli open. Kalau mixer kan sudah ada, saya sudah punya mixer. Terus yang ini peralatan untuk mencetak-cetak itu. Terus panci untuk bikin minuman Minuman herbanya juga, yang untuk kue Indonesia ketawa itu maksudnya segala macam keperluan untuk produk aneka kue kering saya siapkan dulu. Itu 2 juta sama beli bahan bakunya. udah sama ini apa kemasannya? Udah.
Belum sih Mbak, belum. 2 juta itu saya belum. Beda lagi Bu. Heeh. Soalnya kemasan kan mahal Bu. Iya. 2 juta itu untuk modal ini peralatan sama bahan baku. Terus kalau setelah jadi baru mikir beli ini kemasannya, stiker, ya termasuk stikernya saat itu. 2 juta termasuk stiker aja. Iya, stiker. Ya sekalian itu ini aja Mbak, gak apa-apa, sekalian beli kemasannya. Kan toples, kalau untuk kue keringnya saya pakai toples. Kalau Noni Ketawa kemasan gini. Oh, toples yang kayak biasanya orang jual 500 kue kering gitu. Iya. Toples itu. Kayak pas hari raya. Ada yang 250 gram, yang seperempat, ada yang 500 gram. Kalau Noni Ketawa gini kiloan, ada yang pesan 1 kilo, 2 kilo. Soalnya kan buat suguhan hari lebaran. Pernah ada pesanan bikin parcel Bu? Ada. Oh pernah ya? Sering Mbak, sering bikin parcel. Kalau mau hari raya gitu. Sering. Iya, kan macam-macam produk kue kering saya berikan satu. Sering juga. Kalau boleh tahu sampai sekarang udah berapa produk Bu kira-kira? 10. Produk saya banyak Mbak, ada 12-an. 12. 12. Tapi nambah-nambah terus. Ibunya kreatif. Iya. Di atas ini juga saya nambah lagi. Ya. Nanti kan kita masalahnya tadi di WA aja Bu. Iya, di chat WA, sama saya titipkan ke galeri Kecamatan Tenggilis, kan ada sentra buat pemasaran produk. Terus di supermarket Kendang Sari, sama di Siola, sentra Mer juga. Iya, ada. Gue udah ketawa saya di sana ada di sentra Mer sama minuman. Kalau di Siola aneka kue kering saya, apa ini? Nastar, udah ketawa, nastarnya gitu. Juga untuk parselan pernah di sentra Siola. Pesen-pesenan. Ada yang pernah dari luar kota Bu pesanan? Pernah juga. Saudara ibu sendiri atau gimana? Dari teman saya kan pelanggan saya pesan, terus saudaranya juga pesan yang ada di Jakarta. Terus dari saudara saya juga gitu yang di Semarang. Ibu ngirimnya gimana? Di bawah yang pesan. Ngambil ke sini. Iya, ngambil ke sini. Nanti sama yang pesan itu dikirim, saya dikirim. Beliaunya kan suaminya sopir. Oh iya. Berarti belum pakai jasa JNT kayak gitu Bu? Ya yang kemarin ini pakai JNT, JNE. Kalau yang saya ceritakan teman saya itu dibawa sendiri ke Jakarta. Sekalian silaturahim ke saudaranya. Berarti UMKM-nya udah masuk tahun ke berapa Bu sekarang? Ke 7 tahun. 7 tahun ini ya? Sudah ada itu bantuan tadi. Iya, bantuan UMKM yang awal ada corona itu alhamdulillah saya sudah mendapat dari pemerintah bantuan 2.400.000. Berapa kali sudah dapat? 1 kali. Masih 1? 1 kali. Tapi saya syukuri aja Mbak, alhamdulillah. Itu nominalnya lain-lain apa semuanya UMKM sama Bu? Dapat 2.500.000. 400. 2.400.000. Oh 2.400.000. 2.400.000. Nominalnya saat itu UMKM yang produktif yang dapat 2.400.000 itu mainnya yang UMKM yang lama dulu, yang produktif. Terus yang tahun keduanya itu
1.200.000 yang dapat teman-teman itu kan Yang dari UMKM pemerintah. baru gitu. Kan dari pemerintah begitu kok. Berarti beda-beda ya Bu, aturannya. setiap UMKM. Iya. Pernah juga saya kemarin itu juga dari Basnas waktu apa ya, ya mungkin setelah pandemi yang itu loh Mbak, BBM naik gitu loh setelah pandemi BBM itu. subsidi yang naik. Nah, subsidi yang naik itu saya dapat 1 juta mengambil di Bank BSI. Iya, dari Basnas untuk UMKM. Ya, alhamdulillah itu juga harus dibuat modal usaha juga. Berapa Bu kalau boleh tahu? 1 juta. 1 juta. Itu ada laporannya juga Pak. Kalau sertifikatnya itu gimana? Bu? Itu nggak ada sertifikatnya. Oh iya. Mau ke sana ada siup, pertama kali kan siup, terus setelah siup izin PYT, terus halal, sama yang dari dinas perdagangan itu untuk supermarket yang ada di Kecamatan Tenggilis, bisa pemasarannya surat domisili usaha. Banyak ya, udah 8. Iya. Terus ini NIB juga ada, NIB, IUMK juga ada, mau ke sana. NIB kan nomor induk berusaha itu sekarang harus punya setiap UMKM. Iya seperti kemarin tuh. Ibu nggak ada pemikiran mau nambah produk apa gitu. Iya sebenarnya saya juga ingin nambah produk lagi itu makanan, karena saya kan sering juga ikut basar-basar di alun-alun Surabaya kemarin juga nambah menu makanan juga kok Mbak. Ini ada kan setiap basarnya barat. Sekarang itu kan harus menu paket lengkap. Jadi ini nasi ayam sambelan, minuman, camilan. Kue jemboloni. Iya, gitu. Ini produk saya juga. Tapi yang dikenal kan yang tadi Yang tren-tren ya Bu? iya, Ibunya udah punya reseller. ada 2. Asal saya ada 2 orang Tenggilis ini sama Semolong yang biasanya memasarkan produk saya juga. Bu, kalau jual makanannya ini sistemnya pesanan juga? Enggak, ini pasar di Oh, kalau ada Car Free bazar Day, aja. Bazar Car Free Day itu ada menu nasi, terus bazar alun-alun Surabaya, bazar Taman Bungkul, Car Free Day Taman Bungkul, terus sama yang di Kalimas, yang di perahu itu loh Mbak. Iya itu rame. Saya juga pernah banyak di situ, di perahu-perahu itu kan pengunjungnya ini menanyakan nasi ayam sambelan, alhamdulillah ya laris. Cuma kan harganya tidak boleh mahal-mahal aturannya. Nanti saya ingin nambah ini sih ayam katsu, pengen mencoba soalnya kemarin sudah ikut pelatihannya. Oh, ikut Ibu juga pelatihan? ada pelatihan gitu. Iya, Di mana Bu? UMKM ya Bu? pelatihannya di Kelurahan Panjangjiwo. Saya ingin nambah lagi, bikin ayam katsu kan sekarang lagi ngetren. Lagi mimi gitu juga kan lagi ngetren ini. Iya, kayak mie gajian. Dua mie gajian itu saya tulis tambah banyak penggemarnya. Ini Mbak, mungkin Indonesia ketawa nih, bikin mungkin Indonesia ketawa kan gini. Sabar Bu. Oh ya, kan dibuat gini. Indonesia ketawa yang ini loh Mbak. Iya. Minuman-minumannya. Bahasa
Makassar. Ini yang produk desentrasi ulang. Ini Ketawa juga. Cuman naruh undi-undi Ketawa aja Bu yang Sama desentrasi. aneka pikiran. Kan ikut kurasi dulu. Yang lolos saya aneka pikirannya di sana. Saat itu tapi saya juga belum menaruh minuman sih, sebenarnya disuruh minuman juga. Iya Bu, ini temunya enak kok Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak semuanya. Terima kasih. Enaknya gimana, maksudnya Seger Bu. seger. Soalnya kan Pas. timun emang seger. Apalagi pas dingin Bu. Iya, istimewa juga. Ini foto, tak foto sendiri. Pas bikin. Berarti timunnya ini diserut apa gimana? Iya, Diserut. sama dikasih jeruk nipis. Yang pelatihan kemarin itu banyak sekali. Juga namanya ini nasi, bukan nasi ayam sambal lagi gini mbak. Nek sing nang pasar kafe pakai Taman Bungkul. Empat kayak gitu. Iya, di Taman Bungkul. Oh itu yang sistem car free sih. KPD atau pasar-pasar alun-alun Surabaya. Tapi makan di sana sih pakai ini, pakai nasi. Kalau yang car free day itu banyak Bu yang beli Bu. Alhamdulillah banyak. Terus ditawarkan juga mbak. Iya, soalnya kalau nggak pinter ngomong, Ini yang di Grand City. Grand City. Ibu cuma naruh minuman. Enggak. Ya, Sama camilan camilan juga semua. Semua ada. Pas naruhnya itu apa? Lewat kayak uji-ujian gitu ya Bu. Pas naruh kayak yang sosial tadi. Oh iya, itu kodenya harus ikut kurasi chef dulu, makanya diincipi sama chefnya. Kalau lolos ya alhamdulillah bisa naruh, kalau lolos ya nunggu dulu lagi. Teman saya juga disuruh nunggu dulu lagi, mungkin kurang enak atau kurang pas di lidahnya. Yang sambalan itu juga di Grand City. Banyak ya Bu produknya Bu. Banyak. 12 ini termasuk produk makanannya juga apa belum? Belum, makanannya belum kecatat. Tuh, apa yang minumannya ini yang dasar yang di masih nang perahu loh mbak, kali masih tak lihat kemarin karena aku juga tidak bisa dibilang. Mbaknya foto gini apa enggak? Nanti aja dihubungi lagi Iya, lewat Bu. WA. Ada juga yang minta foto-foto saat pasar sama Iya. foto produk. Nanti produknya Kalau ya, video bisa ibu ya. punya apa enggak? Ya ada sih tapi jarang. Paling ini pas bikin ini ada videonya, bikin pikirin sing pesanan mawar. Kan ada yang pesanan seperti kue kacang gitu video. Nek es timunnya nggak pernah aku tak video es timun, mungkin foto biasa aja. Besok aja Bu bikin bareng. Iya, iya. Soalnya kan apa ini nggak kepikiran saya nggak es timun tak video. Itu videonya susah sama bikin soalnya kalau orang satu. Iya benar. Iku ae anakku tak kangen moto tok waktu itu mbak. Ini memang gua nyanyi sendiri. Ada kok waktu pelatihan ini yang di Kelang, ini yang terakhir. Ini di mana Bu? Yang mana? Yang ini. Ini di supermarket. Oh Ibu Kendang naruh Sari. di supermarket juga. Iya. Sampai sekarang ada. Nah, kemasannya sekarang tak ganti yang ini. Yang kemasan gini dulu kan pakai plastik gitu. Oh dulu yang kayak gini Bu. Sekarang seperti ini. Kalau di supermarket gitu harganya sama Bu, kayak
yang di perkaan Sama, harga saya sama di Sentrasiola, sama ini 12 ribuan, sama ini plastik gini ku 10.000. Harga mulai dari harga berapa Bu? 8.000. 8.000. Oh ini es blewanya ya Bu? Iya, SBA. Iku nek posoan dipeseni. sama camilan iku kering untuk buka puasa soalnya. Belum ada kepikiran mau sus kering itu Bu? Iya, sebenarnya pengen nambah. Iya soalnya kan sekarang banyak yang sus kering kemasannya kayak gini. isinya coklat. Iya, macam-macam. Iya, Mbak, pengen nambah lagi kok produk. Karena UMKM itu harus kreatif, harus ngikuti zaman lah, ngikuti apa maunya pemesan, apa maunya orang-orang yang pembeli. Bisa request gitu. Kalau gitu ya ketinggalan nanti. Kan banyak yang jualan juga Mbak. Sekarang itu ibu rumah tangga sendiri aja kan pingin dapat penghasilan, jadi juga ikut yang di Shopee, yang di Lazada itu kan ada yang bukan UMKM juga, tapi beliaunya bisa bikin, makanya kan terus buka usaha. Ibu kepikiran nggak apa bikin rumah produksi sendiri gitu? Iya Mbak, kepikiran sekali. Saya tuh ingin punya. Soalnya produknya Ibu udah banyak banget. Sebenarnya saya juga disarankan saat ini mengurus izin label halal itu, saya disarankan ada rumah produksi sendiri. Berhubung masih belum punya modal untuk ini sih tempat jualan sendiri. Kan rencana itu saya mungkin sewa tempat gitu loh, bukan buat Ruko gitu buka loh. usaha. Kalau yang rumah di sini itu untuk produksi, kan nggak di dalam gitu Mbak. Kalau di rumah ini kan banyak online sama pesanan-pesanan. Kalau ini di jalan raya gitu kan ada orang luar, bisa langsung beli gitu. Ya, saya punya pemikiran begitu. Cuma nunggu modal itu. Iya, Bu. Ada rencana kok. Sudah lama saya rencana itu. Yang sekarang lebih maju itu kan ini tempat usahanya yang strategis loh Mbak. Kan banyak toh pengusaha itu kan yang dekat jalan raya, dekat apa pembeli yang langsung bisa COD-an langsung ke tempat usahanya. Kalau di gang-gang di rumah gini kan mana tahu yang orang yang lewat-lewat itu. Tapi ya saya ini alhamdulillah sudah ada Google Map-nya usaha saya. Wahyu Barokah Mbak. Coba Ada di Google Bu. Iya, coba lihat Wahyu Barokah. Sama Grabmat juga ada. Di Google Map. Ini kemarin yang saya cerita yang saat puasa itu kan ibu rumah tangga yang mengambil sampai 3 kali dibayar, itu kan termasuk reseller punya anak single parent, suaminya sudah meninggal, jadi aku ini ya Bu. Iya, Mbak. Makanya Mbak menemukan. Alamat sini juga ada loh, alamatnya. Tadi nggak melihat yang di Google Map. Mboten kula lihat yang di kedelai itu. Nanti niatnya kalau udah di kedelai tanya-tanya pasti kan tahu punyanya Ibu juga. Sama saja, alhamdulillah ketemu orang yang baik di ini apa? Tadi nggak berani tanya Bu, terus bapaknya itu kayak ngapain itu kayak gitu Di ke mana temennya di mana? di gang ketiga ke sana Bu. Kecil itu bukannya. Iya di dalam gang Bu ya Bu. Terus kita tanya ke sana nyamperin bapaknya tadi. Terus tapi kenal sama saya apa enggak orangnya? Iya kenal kok. Nunjukin kalau punyanya Bu Uli itu keluarga ini nganan. Kalau yang
kedelai kiri gitu. Ya alhamdulillah berarti tahu orang yang usaha gini. Iya. UMKM. Cuma kadang itu ada yang mbak pernah sih Pak Gojek itu ngambil ke sini pesanan itu nggak dikasih tahu. Memang kadang kan ada orang yang sirik hati. Ibu bisa kok Sherlock pakai WA Bu. Iya, cuma ya itu tadi kan orangnya belum melihat Sherlockku tapi tanya di depan sana di gang masuk. Mungkin nggak itu kan sekarang ada yang nggak bisa Sherlock gitu. Soalnya kan muter-muter Google Map itu Bu. Iya. Tahun berapa ya? Pas produksi itu naik pesat gitu tahun berapa? Setelah pandemi ini 2022. Oh, tahun ini. Iya tahun ini yo. Setelah pandemi. Bang, sebelum pandemi juga pesat sih saya waktu lebaran sampai 70%. Sampai banyak kok sampai kewalangan aku. Tapi paling banyak tahun ini ya setelah Iya, pandemi. setelah pandemi tahun ini. Kan semakin orang itu apa ya semangat belanja, semangat membeli produk UMKM. Kan sekarang dari Pak Wali Kotanya juga akan menggerakkan perekonomian UMKM supaya bangkit. Kan ada Epeken itu programnya Pak Wali Kota membeli produk-produk UMKM lewat ASN-nya kan PNS setiap awal bulan kalau sudah gajian diharuskan beli produk UMKM. Saya juga pernah dapat orderan. Alhamdulillah. Jadi kan bisa menambah penghasilan UMKM-nya untuk keluarga. Tujuannya kan untuk mensejahterakan keluarganya. Alhamdulillah, aku juga senang kalau aturan begitu kan dampaknya ke UMKM juga. Iya, dampak positifnya. Dampak positifnya. Iya Bu, wawancara hari ini Insya Allah cukup. Makasih ya Bu. Cukup Sama-sama, banyak dapat Mbak. informasi tentang produk Ibu. Ya sama-sama Mbak. Aku juga terima kasih Ya, atas kehadirannya semoga ke sini. lancar. Amin, Nanti amin. lain hari kita kesini lagi ya Bu. Ya siap. Silakan. Nunggu ngabarin Ibu dulu. Ya. Sama sekalian Sekalian sama dosen kita. Oh iya, monggo, nggak apa-apa. Tapi ya begitu rumahnya begini. Iya Bu, Mbak. nggak apa-apa. Temen saya kelompoknya juga kayak gini kok. Produksinya di rumahnya juga. Oh, apa yang pernah didatangi temannya? Itu yang tempe di daerah Kupang. Oh, bukan. Keripik tempe. Iya, keripik tempe. Biasanya ini bapak apa ibu? Ibu. Iya, nggak apa-apa, monggo. Iya.